Hai Sobat Belajar, apa kabar kalian semua yang ada di seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan kita di podcast atau siniar Ditjen PAUD Dikdasmen Menyapa. Akan ada topik pembahasan yang sangat seru banget yang tidak boleh Sobat Belajar lewatkan. Gimana? Sobat Belajar masih tetap semangat kan menjalani pembelajaran jarak jauh di rumah? Kita semua harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar supaya siap untuk nanti sekolah tatap muka di Juli 2021 ini. Oke, sebelumnya kita akan mengundang salah satu ibu yang keren banget nih, yang sudah kita tunggu-tunggu nih jadwalnya ya. Dan nanti sebelum kita ketemu sama ibunya, Sobat Belajar harus langsung follow dulu Instagram dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Jadi Sobat Belajar bisa bergabung beserta 50.000 lebih followers yang sudah ada di sana untuk bisa mention, nge-tag, atau bahkan teman-teman bisa menanyakan apapun mengenai program-program terkini atau informasi terkini dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Tanpa perlu berpanjang lebar nih, Sekar sudah ditemui, sudah bisa menemui nih, mendapat satu kehormatan bisa menemui ibu yang sangat cantik sekali pada hari ini. Apa kabar Ibu? Baik Mbak, terima sehat kasih. Ya Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Jadi Sobat Belajar, hari ini Sekar ditemani oleh Ibu Asriyanti, PhD. Beliau adalah selaku Ketua Pusat Asesmen dan Pembelajaran ya Ibu ya? Kepala? Ya. Oh iya, mohon maaf, Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. Aduh, ini sangat luar biasa sekali karena hari ini topiknya agak berat tapi akan kita bikin fun ya Bu. Oke. Boleh disapa dulu Sobat Belajar di seluruh Indonesia Ibu? Sobat Belajar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap sehat dan semangat ya. Jadi meskipun sebagian masih di rumah, tetap semangat belajar terus, jaga kesehatan terus. Ibu boleh nggak diceritakan nih ke Sobat Belajar, karena sudah banyak banget antrian pertanyaan ini mengenai asesmen nasional. Dan di sini nanti kita akan membahas asesmen nasional dan juga asesmen kompetensi minimum ya Bu, atau yang lebih biasa disebut AKM. Seperti apa sih Bu itu dua hal tersebut dan keterkaitannya? Oke. Baik, jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional ya. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya. Nah, jadi asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari literasi membaca dan literasi matematika, atau yang kita biasa sebut dengan numerasi. Numerasi ya Bu, populernya numerasi, ya. Itu jadi AKM itu bagian dari AN. Jadi kalau dulu memang pada awalnya itu yang kita kenal hanya AKM aja, AKM dan karakter. Tapi kemudian dalam pengembangannya kita tambah survei lingkungan belajar. Nah, kemudian untuk 3 hal ini kita sebut sebagai asesmen nasional. Jadi berasaskan 3 hal tersebut. Betul, ya, bisa di breakdown kan mungkin karakternya maksudnya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti bagaimana? Jadi asesmen kompetensi minimum ini pertama mungkin tentang asesmen nasional dulu ya Mbak. Jadi asesmen nasional ini sering dikatakan sebagai pengganti UN. Ya, pengganti UN karena UN udah tidak ada nih. UN tidak ada, dan mungkin untuk Sobat Belajar perlu ketahui juga bahwa sudah ada nih dasar hukumnya tentang AN ya. Dan kemudian bahwa UN tidak ada lagi itu juga ada dasarnya. Jadi peraturan pemerintah atau sering dikenal sebagai PP, Standar Nasional Pendidikan, PP Standar Nasional Pendidikan itu yang baru, yang nomor 57 tahun 2021 barusan keluar. Dan di situ sudah mengatur tentang bahwa asesmen nasional ini sebagai salah satu bentuk evaluasi. Sebagai bentuk evaluasi, sebagai bentuk evaluasi ya. Bukan jadi, pengganti ya Bu? Iya, jadi di PP baru UN memang tidak ada lagi. Jadi, nah kemudian jadi AN ini adalah asesmen nasional ini adalah evaluasi atau pemetaan mutu, evaluasi sistem pendidikan. Kalau dalam bahasa PP-nya evaluasi sistem pendidikan. Jadi ini untuk membedakan dengan evaluasi atau penilaian peserta didik. Nah, kalau ujian nasional ya UN itu penilaian peserta didik, capaian hasil belajar peserta didik di akhir jenjang ya. Nah, sementara
kalau ini asesmen nasional ada evaluasi sistem pendidikan, itu jadi ingin melihat bagaimana sih kualitas sistem pendidikan kita di sekolah, jadi di satuan pendidikan. Gambaran keseluruhan ya, betul, betul, keseluruhan. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana mutunya. Nah, kemudian untuk ini maka kita lihat dari segi pertama capaian belajar siswa, ya, capaian belajar siswa yang kita ukur dengan AKM. Ya. Ini adalah capaian belajar kognitifnya. Kemudian ada survei karakter, ini capaian belajar non kognitif siswa, ya. Kemudian kita ingin juga melihat sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran ini apa. Bagaimana di sekolah itu ya. Jadi misalnya karena itu ada survei lingkungan belajar. Nah, jadi di asesmen nasional ini kita punya data komprehensif untuk melihat capaiannya bagaimana, kemudian faktor-faktornya bagaimana. Nah, ini harapannya adalah kita nanti dapat memperoleh informasi atau data komprehensif tentang apa yang terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah, dan kemudian nanti kita bisa melakukan perbaikan. Iya kan? Jadi misalnya nanti, oh di sekolah ini ininya begini, ininya begini. Oh kalau gitu apa yang harus dilakukan? Metode pembelajaran juga bisa diteliti dari sana ya Bu ya? Iya betul. Jadi sistem analisa berbasis data. Dari data tersebut akan digunakan. Betul. Baik Bu, lanjut. Iya, jadi tujuannya sebenarnya pada akhirnya adalah ini memberikan informasi umpan balik ke sekolah, ke pemerintah juga. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan, secara nasional nanti diketahui misalnya ya, literasi membaca anak-anak ini sangat rendah secara umum. Berarti kan tidak hanya sekolah yang harus memperbaiki, tetapi juga mungkin perlu ada kebijakan pemerintah ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu kan. Jadi itu tujuannya. Jadi intinya misalnya nanti ternyata pembelajarannya ini kok masih lebih satu arah gitu ya. Belum dua arah. Belum dua arah. Terus mungkin lebih berorientasi pada hafalan misalnya Tidak ada umpan balik juga dari guru. Jadi mungkin bisa jadi guru hanya misalnya menyampaikan, terus nanti ujiannya, ulangannya ya hanya yang pertanyaannya yang hanya butuh ingatan, kan? Hafalan. Bukan penalaran betul, seperti itu ya Bu betul. Ya? Nah itu kan sesuatu yang kurang bagus. Dan itu sebenarnya memang itu sebenarnya yang kondisi kita sih saat ini yang masih terjadi seperti itu ya Bu, yang sedang lagi diperangin ini. Betul. Kalau kita lihat data misalnya hasil studi nasional maupun hasil studi internasional itu menunjukkan memang bahwa literasi kita dan literasi membaca dan numerasi anak-anak kita umumnya sangat rendah. Jadi membaca dan menghitung itu padahal basic ya Bu ya? Basic. Tetapi masih sangat rendah? Iya. Lebih ke apa Bu? Itu karena apa kalau menurut Ibu sendiri nih? Nah itu juga didukung oleh ini data hasil studi. Itu jadi anak-anak kalau misalnya untuk literasi misalnya pertanyaannya itu adalah yang eksplisit. Jawabannya tuh sudah ada di situ. Textbook sekali istilahnya ya Bu ya? Betul, itu bisa. Tapi kalau nanti yang membutuhkan pengolahan, evaluasi atau berpikir kritis itu biasanya susah. Jadi padahal kalau dalam kehidupan nyata kan kita ketika kita membaca itu kan sebenarnya tidak hanya itu saja, tetapi kan kita perlu mengolah untuk dapat bermanfaat kan. Nah itu, jadi itu kekurangan kita. Jadi kita itu itu kemampuan berpikir kritis, daya nalarnya mereka. Daya nalar itu yang kurang menjadi perhatian atau kurang berkembang ya gitu. Nah, numerasi juga gitu. Kalau misalnya hanya menghitung tanpa ada konteks, ngitung itu bisa cepat. Tapi nanti kalau sudah ada dalam bentuk misalnya permasalahan, diberikan permasalahan gitu ya Bu ya. Itu biasanya susah karena kan harus mengolah kan. Jadi konteks ini kemudian nanti sebenarnya menghitung itu kan hanya salah satu aja, tapi sebelum itu kan harus membaca.
kemudian mengaitkan apa yang sudah diketahui dengan kemudian masalah yang dihadapi di dalam soal itu yang dipecahkan rumusnya. Betul. Yang sering itu kan kita hanya minta anak menghitung. Jadi prosedur aja. Jadi pengolahannya kurang. Itu kelemahan kita. Berarti itu metode pembelajaran dong, Bu? Betul. Berarti assessment ini tidak hanya ke peserta didik, tetapi tenaga pengajarnya pun harus dievaluasi ya, Bu ya? Exactly, betul. Betul. Perbedaan pengevaluasian atau sistem pengevaluasiannya itu seperti apa, Bu? Antara tenaga pendidik dan juga peserta didik? Iya. Jadi itu yang nanti kita ukur atau kita lihat di survei lingkungan belajar. Ya, jadi nanti hal-hal yang ditanyakan, misalnya cara mungkin guru, jadi siswa ditanyakan bagaimana gurunya, ya kan, kemudian gurunya ditanya juga gitu ya. Nah kemudian juga tentang iklim, bagaimana iklim di sekolah itu kan juga mempengaruhi ya. Jadi kita dapat informasi itu. Nah karena sebenarnya asesmen nasional ini kan hanya untuk memperoleh informasi, data betul. Informasi. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan ini bukan agar semua dapat skor nilai baik ini tujuannya, tetapi adalah ini nih untuk cermin kita ya, untuk alat kita sehingga nanti pembelajaran dapat berjalan dengan ideal ya. Kemudian nanti ujungnya adalah meningkatnya kompetensi dan berkembangnya karakter yang kita inginkan. Betul. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi ini nih sebagai cara. Betul. Karena data dan observasi sudah menunjukkan bahwa kita perlu melakukan perubahan. Iya, betul. Nah, itu karena kan tadi targetnya masih sangat rendah ya, Bu, betul. Membaca dan menghitung, yang literasi, membaca dan numerasi itu tadi. Kalau begitu, semisalnya perumusan standar untuk asesmen ini sendiri itu berdasarkan apa sih, Bu? Perumusan standar. Jadi ini ya, kita ada 3 komponen ya. Tadi asesmen kompetensi minimum, literasi membaca dan numerasi, kemudian karakter dan lingkungan belajar. Nah, kalau untuk kompetensi minimum ini soalnya itu kami di Kemdikbud itu sebelum asesmen nasional kami mengembangkan yang kita sebut asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi siswa Indonesia. Nah, ini hampir sama dengan yang kita kembangkan sekarang. Ya. Dan ini juga frameworknya itu hampir sama dengan studi internasional. Gitu. Iya, jadi kita kan udah punya data nih, kelemahan anak-anak kita gitu kan. Dan sekarang itu kan semakin dirasakan perlunya bahwa konsep itu memang perlu, tetapi tidak cukup ya kan. Kita perlu generic skill ya kan, literasi membaca, numerasi, dan kemudian karakter ini tadi, karakter ya. Nah, jadi itu dari segi AKM-nya kita mengambil lah ya, kerangkanya hampir sama dengan studi internasional. Kemudian untuk yang karakter ini adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila ya, jadi 6. Ini adalah profil ideal yang kita harapkan untuk pelajar Indonesia. Jadi setiap siswa harus memiliki basicnya tuh seperti itu, keterampilan dasarnya ya, Bu? Iya, jadi kita ingin setiap pelajar itu atau siswa itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian kedua, bernalar kritis. Kemudian kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, semua ini yang memang diperlukan untuk kehidupan sekarang, terlebih dari masa yang akan datang. Pastinya. Iya kan? Karena dipersiapkan untuk nanti mereka siap berkompetisi kan, Bu ya? Betul. Jadi misalnya mandiri, kan kita ingin mereka itu bisa bisa mengatur diri sendiri dan bisa tidak tergantung, jadi punya inisiatif sendiri gitu kan, kemudian kreatif, itu yang kita inginkan ya, jadi itu. Dan kemudian survei lingkungan belajar itu untuk tadi melihat faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita punya data yang komprehensif, kemudian jadi
kita bisa memberikan umpan balik ke sekolah. Betul. Ini hasilnya, ini yang perlu ditingkatkan. Dan kemudian juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu tujuannya. Jadi dari data yang ditarik pasti ditemukan masalah. Jadi pusat akan mencarikan solusinya seperti apa, berkoordinasi dengan daerah ataupun provinsi. Seperti itu ya Bu ya. Dan masing-masing kan juga mungkin beda-beda ya. Iya pasti. Jadi juga sebenarnya nanti yang diharapkan juga apapun program pemerintah kalau tidak dilakukan kan tidak akan berjalan ya. Jadinya inginnya itu adalah bahwa sekolah merasa bertanggung jawab dan menindaklanjuti temuan tersebut. Tidak hanya menemukan, tetapi bagaimana sih selanjutnya. Gitu. Kalau asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum ini dilakukannya serentak atau memang ada time frame-nya yang berbeda-beda Bu di daerah-daerah? Betul. Kita perbedaannya itu berdasar jenjang. Berdasar jenjang ya. Jadi hampir sama seperti ujian nasional. Jadi misalnya minggu pertama misalnya SMK dulu. Ya, kemudian nanti minggu depannya SMA misalnya. Kemudian yang kalau untuk AN ini rancangannya adalah di September nanti. September ini yang pertama kali. Jadi nanti SMK di minggu pertama, kemudian SMA, kemudian ada jeda seminggu untuk SMP, kemudian beberapa minggu baru SD terakhir. SD yang paling terakhir. Bu. Baik. Ini karena apa? Karena SD ini adalah yang pertama nih mengikuti penilaian secara nasional. Karena sudah lama kan dia lebih dulu colong start ya waktu itu ya SD-nya ya. SD-nya karena waktu itu justru kalau SMP, SMA, SMK kan sudah berapa tahun ini kan UN terus ya. Dan mungkin juga yang perlu disampaikan adalah ini kan menggunakan komputer. Semua digital eranya ya Bu ya. Jadi menggunakan komputer. Jadi kita perlu waktu persiapan khusus nih untuk SD. Pasti. Karena kan kemampuannya agak sedikit berbeda ya Bu ya. Kemampuan dan kemudian juga sarana prasarana juga kita perlu ini kan. Jadi persiapannya memang dari pusat ini ya Bu ya. Pusat dan juga pemerintah daerah. Dan sekolah. Tetapi mengikuti jenjang ya. Jadi serentak tetapi ada urutannya. Betul. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke asesmen nasional tadi, itu bukanlah salah satu alat ukur untuk menentukan kelulusan siswa. Betul ya Bu ya? Atau bagaimana itu? Yang menjadi target jadinya seperti apa sih Bu? Jadi AN ini UN Asesmen nasional. Bukan. Jadi asesmen nasional ini untuk evaluasi ya. Evaluasi sistem pendidikan dalam hal ini sekolah dan juga daerah. Jadi nanti laporannya itu bukan laporan individual siswa. Ya, jadi nanti laporannya adalah laporan di sekolah, laporan tingkat satuan pendidikan. Jadi beda nih dengan UN. Ujian nasional Ujian nasional kan di akhir jenjang untuk kelas 9, 12. Kemudian setiap siswa yang mengikuti UN dapat laporan individu SHUN satu-satu ya Bu ya. Betul. Kalau ini tidak ada meskipun siswanya ikut AN tetapi nanti nggak ada muncul hasil si A, hasil si B, tidak ada. Bukan individual, tetapi satu sekolah seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke. Berarti agak susah juga ya menyamaratakan. Itu kan berarti bagaimana metode itu harus berhasil ke seluruh siswa dong Bu. Betul. Iya kan? Tantangannya kan di situ ya. Jadi memang untuk AN ini siswanya kan sampel ya. Jadi tidak seluruhnya. Jadi di SD kan kelas 5, SMP kelas 8, SMA, SMK kelas 11 derajat. Termasuk juga ini rancangannya untuk kesetaraan juga ikut. Baik. Nah, jadi ini memang mereka yang sampel ini representasi atau perwakilan dari sekolah ya, dari sekolah gitu. Nah, tetapi di luar asesmen nasional ini kami juga mengembangkan yang kami sebut asesmen kompetensi AKM kelas. Baik. Jadi nanti ada instrumen yang bisa digunakan oleh guru untuk mengakses seluruh siswa. Ya kan? Karena kalau nasional kan kita tidak semua. Nah, sementara mungkin Bapak Ibu guru ingin tahu siswa saya yang lain bagaimana gitu ya. In detail lah ya. In detail masing-masing kan. Jadi itu nanti ada instrumen khusus nanti kita
ada linknya, nanti guru, Bapak Ibu guru kalau misalnya mau menggunakan itu untuk ses anaknya silakan bisa. Gitu. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke mereka ya, ke tenaga pengajar. Tetapi basic atau dasaran mereka untuk melakukan asesmen kepada siswanya dipersiapkan oleh pusat atau oleh guru masing-masing, Ibu? Itu jadi apa ya? Jadi soalnya ininya ada. Jadi mereka nanti bisa download, terus kemudian bisa sudah disiapkan, betul. Ya. Iya, jadi nanti mereka kemudian nanti juga sudah ada misalnya kuncinya atau panduannya gitu. Jadi mereka tinggal mengikuti, sehingga nanti guru udah tahu berarti di kelas saya ini ada sejumlah anak ini yang literasinya perlu ditingkatkan. Gitu ya. Jadi dia untuk mencarikan solusi dari masalah yang harus ditemui, tapi in detail ke siswanya. Kalau sekarang kita balik Bu, asesmen tadi ke tenaga pengajarnya dan kepala sekolah termasuk ya Bu ya. Temuan-temuannya tuh lebih seperti apa Bu? Kalau murid kan lebih ke membaca, literasi membaca, kemudian literasi menghitungnya. Kalau gurunya apakah metode belajar atau bagaimana? Betul. Jadi kalau informasi yang kita yang kita tarik atau yang kita data yang dari survei lingkungan belajar itu kan misalnya kita kemudian bisa menyimpulkan bagaimana guru mengajar, bagaimana iklimnya. Nah, kemudian informasi itu yang kita nanti bisa sampaikan ke sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu guru barangkali ini hasilnya dan mungkin ini yang perlu diperbaiki. Semacam itu. Soalnya kan untuk meningkatkan minat baca itu susah sekali ya Bu ya. Oh iya betul. Susah sekali gitu. Jadi peranan guru tuh sangat-sangat berpengaruh kepada siswa. Betul. Iya. Terus itu bagaimana Bu? Ada nggak kalau menurut Ibu secara pribadi nih meningkatkan minat baca dan juga numerasi atau menghitung matematika itu seperti apa sih Bu? Ya seharusnya itu pendidikan di Indonesia ini untuk bisa meningkatkan literasi itu terhadap siswa. Betul. Jadi sebenarnya betul literasi itu memang ininya minat baca ya. Jadi mereka yang minat bacanya tinggi itu kemungkinan literasinya akan bagus, bagus ya. Nah, bagaimana meningkatkan minat baca ini sebenarnya memang kayaknya masalah kita ini ya, masalah betul. Cenderungnya kan sedangnya yang yang instan, yang pendek-pendek, yang konten ya, jadi enggak. Jadi mungkin kalau secara ekosistem jadi bagaimana menyiapkan bahan bacaan ya, kemudian juga membudayakan membaca. Betul. Jadi kegiatan yang menarik. Jadi bisa itu di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah. Jadi dan kemudian barangkali di kelas, di kelas. Jadi sebagai contoh, jadi tidak hanya tidak hanya suruh membaca kemudian nanti ditanya gitu, enggak, tapi biarkan mereka misalnya memberikan penugasan baca misalnya, taruh misalnya sastra ya, atau karya apa, kemudian mereka minta untuk meresensi. Ya kan? Kemudian minta pendapatnya menurut mereka bagaimana, itu kan justru yang membuat mereka berpikir. Bagus Bu, itu bisa meningkatkan daya nalar kan? Karena mereka juga recall, mengingat kembali apa yang mereka dan kemudian baca. Kemudian harus berpikir menurut mereka bagaimana gitu kan. Jadi ini mereka ini aktif. Betul. Ya, jadi sebenarnya bernalar itu kuncinya pertama mereka itu harus aktif dulu pikirannya. Dalam arti bahwa tidak pasif hanya mengambil yang sudah ada, tetapi harus melakukan pengolahan secara aktif. Dan dari diri mereka sendiri kan Bu munculnya. Betul. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya menurut kami pertama itu minat ya, membangkitkan minat. Sebenarnya minat membaca pertama itu, jadi kalau bahasa ininya membangkitkan motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Jadi senang membaca, senang belajar. Betul. Sebenarnya kuncinya itu ya. Betul. Kalau sudah begitu kan mereka akan cari sendiri kan. Ya kan? Menjadikan kegiatan yang mereka inginkan, bukan sesuatu yang diperintahkan orang tua atau dipaksakan oleh pemerintah program belajar seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Berarti satu tantangan yang besar ya Bu ya. Betul ya. Kemdikbud, pemerintah sangat sadar ini masalah ini ya. Jadinya kita ini usaha usaha awal ya. Mudah-mudahan ini dengan
AKM ini dengan bentuk soalnya yang mengukur berpikir kritis, berpikir yang tinggi, itu mudah-mudahan menggugah ya Bapak Ibu guru untuk di kelas, di sekolah itu bahwa pembelajaran harus berubah. Tidak bisa lagi yang seperti umumnya ya. Sebagian mungkin sudah bagus, tapi sebagian besar itu masih pembelajaran itu hanya menyajikan materi saja. Kemudian ujian ulangan menanyakan apa yang sudah diajarkan kan, persis kayak gitu ya. Jadi itu yang kita ingin ubah. Jadi adanya perubahan yang membuat anak-anak itu ya itu bangkit minatnya ya, kemudian apa, jadi potensi diri ini berkembang maksimal, optimal gitu ya. Jadi skillnya mereka tuh yang sangat dilatih ya Bu ya. Karena mereka memang harus dilibatkan sih menurut saya ya Bu ya. Tidak lagi coba dibuka buku halaman sekian, kemudian besoknya dikerjakan PR-nya, kemudian ulangan dari halaman sekian. Sudah sangat tidak pasif kan? Sangat hanya mengikuti aja kan. Perintah saja. Anak-anak sekarang sepertinya lebih harus dilibatkan ya Bu. Seperti yang Ibu sarankan tadi dengan ngasih soal karya sastra, dibaca bukunya, kemudian bisa ditulis ulang, mungkin bisa diberi pendapat seperti itu. Jadi mereka bisa memotivasi untuk berpikir bagaimana sih berdaya nalar yang baik. Kemudian, oh ini cerita ini mengandung unsur-unsur kehidupan seperti ini yang harus disampaikan. Gitu. Jadi dua arah ya Bu ya. Semoga program-program Ibu bisa menjadikan program kementerian, program kementerian ini bisa menjadikan tenaga pengajar di Indonesia memiliki metode yang diharapkan ya Bu ya. Jadi Kemdikbud apa ya? Kita punya unit-unit kerja ya. Jadi misalnya kami di Balitbank di Pusat Pembelajaran menyiapkan instrumen ini ya. Kemudian ada Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan yang menyiapkan juga para guru untuk berubah lah ya untuk ininya. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan simultan ini jadi lebih baik. Revolusinya ya Bu ya, yang benar-benar paradigma baru dalam dunia pembelajaran ini bisa tercapai. Aduh, seru sekali nih Bu ngobrol-ngobrolnya, karena ini kita membicarakan bukan hanya mengenai assessment tapi bagaimana sih perubahan paradigmanya ini sendiri ya Bu ya. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup siniar kita hari ini ke Sobat Belajar di seluruh Indonesia? Ya, sahabat belajar yang baik, yang berbahagia, saya harapkan hari ini semua berbahagia ya. Ini hari cerah ya. Jadi mari kita sama-sama selalu meningkatkan kemampuan ya, kemampuan kita, skill kita gitu ya. Jadi untuk agar kita intinya kita bahagia, masing-masing individu kita bahagia karena kita bisa mengembangkan potensi diri kita dan juga kemudian membuat Indonesia, bangsa kita ini menjadi maju ya. Jadi penduduk Indonesia ini sangat banyak, berapa sekarang? 270 juta. Jadi kalau misalnya berapa puluh persen itu sangat bagus ya, itu negara kita itu nanti akan menjadi terdepan. Karena ya yang lain itu penduduknya hanya sedikit, tapi kok mereka bisa lebih maju dari kita. Jadi kita harus mengejar ketinggalan ini. Jadi kita siapkan, kita ubah mindset kita ya. Kita selalu berusaha dan berupaya tetap semangat untuk meningkatkan kemampuan diri untuk berubah ya, untuk selalu positif. Dan ini yang sering juga disampaikan growth mindset. Jadi adanya kepercayaan bahwa masing-masing diri kita ini punya potensi dan dapat berkembang. Jadi bukan fix, bukan tetap, tetapi kalau kita berusaha, kita dapat berkembang, kita dapat berubah. Nah, mudah-mudahan ini memberikan kesadaran untuk kita semua, kita sobat belajar semua dan seluruh yang terlibat untuk bersama-sama menciptakan ekosistem, menciptakan suatu komunitas yang mendukung ke pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Bagus sekali ini kata-kata mutiaranya menuju Indonesia yang lebih baik. Lebih baik. Dan memang harus bahagia ya Bu ya, anak-anak belajar kita. Jadi sobat belajar itu jangan
kan saat belajar. Betul ya Bu ya, harus bahagia. Betul. Ya. Untuk supaya bahagia harus suka. Harus suka dulu, betul. Iya kan? Betul. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa itu kan jadi nggak suka. Karena manusia itu kan tidak suka dipaksa sebenarnya. Betul. Basicnya seperti itu sih Bu, fundamentalnya. Betul. Nalar kritis Pancasila itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Terima kasih sekali Bu Asrianti. Ini seru sekali ya kita pembicaraan asesmen nasional ini. Kalau sobat belajar mau mengetahui lebih lanjut seperti apa sih data-data ataupun ada berita-berita terkinian ya Bu ya, itu bisa dilihat di pusmenjer.kemendikbud.go.id. Betul ya Bu ya, di sana tim-tim dari asesmen nasional sudah menyiapkan banyak data dan apapun yang memang sobat belajar butuhkan bisa langsung diakses. Iya, ada bentuk video, ada contoh soal, kemudian ada dalam bentuk buku saku, semuanya ada. Jadi tidak akan membosankan karena semuanya sudah dibikin dengan konten yang kekinian dan bisa diterima. Mudah-mudahan. Ibu terima kasih sekali lagi. Mari, semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu lagi dan semoga segala sistemnya akan dimulai tahun ini ya Bu ya, asesmen nasional ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan persiapannya karena ini persiapan yang paling penting ya Bu ya, sebelum mengeksekusi di lapangannya. Terima kasih ya Ibu Asrianti. Sobat belajar, yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan antusiasme dalam membaca ataupun menghitung, karena memang itu hal yang tidak bisa dipaksakan. Jadi sobat belajar harus rajin-rajin tuh, bisa datang ke perpustakaan terdekat atau misalnya jalan-jalan ke toko-toko buku untuk bisa membaca dan meninggikan minat membaca. Sampai ketemu di podcast Dijen PAUD Dikdasmen selanjutnya. Saya Sekar pamit undur diri. Jangan lupa ya, masih di musim pandemi seperti ini, sobat belajar harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekali lagi, jangan lupa untuk kunjungi website dari Dijen PAUD Dikdasmen dan juga follow Instagram dari Dijen PAUD Dikdasmen. Saya Sekar pamit undur diri, sampai bertemu.